يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Faqih, indahnya faidah dari fikih Islam. Alhamdulillah, suami saya rajin bersedekah. Tapi uang yang disedekahkan dari hutang ke temannya. Katanya nanti diganti kalau sudah ada rezeki. Tapi kan umur tidak ada yang tahu, Ustaz. Jadi kadang sedekah pinjam uang temannya. Jadi saya tidak tahu jumlahnya berapa, Ustaz. Nanti kalau suami saya tidak ada, cara saya menggantinya bagaimana, Ustaz? Saya juga bingung. Iya, jangankan kita saja istrinya tidak tahu caranya, apalagi saya. Bukan orang dalam situ. Dan lebih utama mana, Ustaz? Bersedekah tapi punya utang, atau sedekah nanti saja kalau ada rezeki? Iya, ya ini kita harus pahami baik-baik bahwa kita kasih makan istri itu sudah bersedekah. Karena sebagian orang menyumbang ke masjid baru dianggap dirinya apa? Bersedekah. Jadi sehingga dia bebani dirinya hal yang dia tidak mampu. Iya. Nabi SAW menyebutkan seperti itu. Bahwa seorang suapkan ke istrinya satu suap makanan, dia beri makan, itu adalah sedekah. Bahkan kalau sedekah sunnah memang begitu. Nabi katakan, ibda biman ta'ul. Mulai dengan orang yang wajib kamu biayai. Mulai di situ. Kalau itu kita mampu, itu sudah sedekah namanya. Sudah sedekah. Iya. Tidak boleh kalau kita mau bersedekah, pergi berutang. Kecuali kita yakin, kita memang akan ada uang. Cuman sekarang ada musim sedekah, kalau lewat akan lewat. Maka boleh kita berutang dulu, nanti kita ganti dengan uang kita. Kalau kita yakin ada uang. Adapun kalau tidak, jangan. Jangan bersedekah. Jangan bersedekah. Karena sedekah itu harus kita pikirkan. Harus kita pikirkan. Iya, tentang diri kita, bahkan tentang istri, anak yang kita akan tinggalkan. Pernah di masa Nabi SAW, ada seorang ingin bersedekah dengan seluruh hartanya. Karena dia bilang dia hanya punya satu orang anak perempuan. Kan kalau anak perempuan kan dia nikah, ya suaminya yang tanggung. Dia bilang kepada Nabi SAW waktu itu dia sakit di Mekah. Dia bertanya kepada Nabi, apa atas sedekah bi kulli mali? Apakah saya boleh bersedekah dengan seluruh hartaku? Nabi bilang, enggak boleh. Dia bilang setengah. Nabi bilang enggak boleh. Enggak boleh setengah. Iya. Terus dia bilang lagi, thuluth, bagaimana kalau sepertiga? Nabi baru bilang, as-thuluth wa thuluth katsir. Sepertiga boleh dan sepertiga itu sudah banyak. Ini dia punya harta. Sepertiga saja. Dan sepertiga itu sudah banyak, kata Nabi SAW. Dan Nabi sebutkan ilahnya. Kamu meninggalkan anak, istrimu dalam keadaan tidak meminta-minta kepada orang. Itu lebih baik. Itu lebih baik. Iya. Artinya kalau kita punya keluarga, kita jadikan warisan, itu lebih utama. Karena keluarga. Mulai dengan yang kita biayai. Ya, mulai dengan yang kita biayai. Itu sedekah sunnah. Kalau sedekah wajib, ya wajib kita keluarkan ke orang yang memang sudah disebutkan di Quran. Yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Ini sedekah sunnah. Iya. Kita tidak boleh memaksa. Para sahabat juga pernah di masa Nabi SAW. Mereka mengeluh kepada Nabi SAW. Orang-orang miskinnya. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah. Lalu mereka bilang, ya Rasulullah, dhahaba ahlad dutur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya mendahului kami. Artinya kami ini orang yang tidak mampu, apa harus kami lakukan? Apakah harus berutang, sedekah atau gimana? Iya. Nabi SAW malah mengajarkan kepada mereka sesuatu yang kalau dia lakukan itu bisa melombai orang kaya. Nabi ajarkan kepadanya, kamu bertasbih, bertahmid, bertakbir setelah sholat 5 waktu. Berzikir dengan sholat di sholat 5 waktu.
mereka lakukan. Tapi setelah itu diketahui oleh orang kaya lagi. Diketahui oleh orang kaya. Datang lagi mereka kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, teman-teman kami dari orang kaya juga tahu itu masalah. Mereka sekarang mereka bersedekah, juga mereka berzikir. Setelah sholat, apa kata Nabi kepadanya? Apakah Nabi bilang, sudah kamu berzikir, kamu berutang. Apa kata Nabi kepadanya? Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Kita beramal sesuai dengan kemampuan kita. Kalau tidak mampu kita bersedekah, jangan dipaksa. Kan banyak amalan yang lain. Banyak amalan yang lain. Itu wallahualam nasihat kita kepada orang yang berutang. Untuk bersedekah dengan sedekah sunnah wallahualam. يرفع الله الذين آمنوا منكم